dari Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, pengadaan sumber daya manusia. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya manusia. Dan yang keempat, status dan tugas manajer sumber daya manusia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Eufaristanita. Dan saya Elizabeth Anggo. 1. Pelatihan dan pengembangan. Perusahaan dapat melatih karyawannya serta mengembangkan melalui prosedur formal maupun informal. Prosedur formal bisa dilakukan dengan pengenalan jabatan baru atau sebagai alat untuk mengikuti perubahan secara teknologis. Sedangkan prosedur informal bisa berlangsung di tempat kerja dan diadministrasikan oleh karyawan yang senior. Pada proses ini artinya, bidang sumber daya manusia dapat memberikan pelatihan kursus, workshop, serta mengkoordinir peluang-peluang di perusahaan dengan perencanaan karir karyawan atau pegawai. Pelatihan dan pengembangan ini meliputi kegiatan-kegiatan seperti perancangan serta penerangan program-program pelatihan beserta program evaluasinya. 2. Pengadaan SDM pada dasarnya merupakan suatu proses untuk mengisi berbagai posisi jabatan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Proses pengadaan ini biasanya terdiri dari penarikan, seleksi, sampai penempatan karyawan sesuai kompetensi yang dimilikinya. Karyawan merupakan aset penting bagi perusahaan dalam mencapai tujuan. Pengadaan karyawan yang kompeten dan berkualitas akan mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam meraih tujuannya di masa depan. Pentingnya pengadaan sumber daya manusia bagi perusahaan. Pengadaan sumber daya manusia tentu sangat penting, bahkan memang harus dilaksanakan oleh perusahaan, mengingat bahwa karyawan adalah motor penggerak aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, proses pengadaan tenaga kerja tidak boleh dilakukan asal jadi saja. Perusahaan harus lihai dalam memilih para calon karyawannya untuk direkrut. Dalam merekrut karyawan, perusahaan tidak hanya mempertimbangkan keterampilan saja, sebab karyawan yang terlihat mampu dan terampil belum tentu menjanjikan produktivitas kinerja yang baik, apalagi kalau moral kerja dan kedisiplinannya rendah. Di sisi lain, karyawan yang kurang cakap dan tidak terampil juga bisa mengakibatkan pekerjaan tidak selesai tepat waktu meskipun ia memiliki semangat kerja yang tinggi. Yang ketiga, pemanfaatan SDM. Pemanfaatan sumber daya manusia adalah proses kegiatan pemimpin yang bermaksud mempekerjakan pegawai yang memberi prestasi cukup dan tidak mempekerjakan pegawai yang tidak bermanfaat. Pegawai yang menunjukkan kemungkinan memberi manfaat diusahakan agar kemungkinan itu menjadi kenyataan, dengan jalan memotivasi pegawai yang tidak memberi manfaat diberhentikan atau dipensiunkan. Dengan demikian, lingkup pemanfaatan sumber daya manusia terdiri dari A. Pemberhentian, B. Pensiunan. A. Pemberhentian. Pemberhentian berarti pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan pegawai. Dalam rangka pemanfaatan sumber daya manusia, inisiatif untuk PHK berasal dari para manajer. Dasar pertimbangan objektif tentulah bila pegawai sudah parasit kepada perusahaan. Artinya, output yang dihasilkannya lebih kecil dari input yang digunakan. Tindakan PHK yang tidak objektif akan menimbulkan keresahan, menurunnya produktivitas, serta mengganggu stabilitas pegawai. B. Pensiunan. Pensiun adalah pemberhentian pegawai oleh perusahaan karena pegawai berumur lanjut sehingga tidak lagi dapat bekerja dengan sempurna.
Manfaat pensiun bukan saja bagi pegawai yang dipensiunkan, tetapi juga bagi pegawai yang belum pensiun dan bagi perusahaan. Adanya pemberian pensiun dapat menstabilkan pegawai, meningkatkan kerjasama, dan dapat menimbulkan manfaat bekerja selamanya pada suatu perusahaan. Telah ditunjukkan hasilnya pada berbagai perusahaan di Jepang, dan keadaan seperti ini dapat dimungkinkan dengan penerapan pemberian pensiun kepada pegawai perusahaan. Tergantung kepada kebijakan pimpinan perusahaan, maka dana untuk pensiun pegawai dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti pemotongan sejumlah tertentu gaji pegawai setiap bulan, penyisihan sebagai keuntungan perusahaan, atau kombinasi duanya. Demikian pula saat pensiun dapat ditentukan dengan memperhatikan berbagai faktor seperti umur, lapangan pekerjaan, pendidikan pegawai, tingkat kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Umumnya pensiunan di Indonesia berkisar 50-65 tahun. Yang keempat, tugas manajer sumber daya manusia. Tugas inti manajer sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa bagian sumber daya manusia yang berada di bawah kepemimpinannya bekerja maksimal dan penuh tanggung jawab dalam memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Sama halnya dengan cakupan tugas bagian sumber daya manusia yang sangat banyak dan luas, tugas manajer sumber daya manusia juga cukup banyak. Tapi intinya tugas manajer sumber daya manusia adalah melakukan semua hal yang harus dilakukan dalam rangka memaksimalkan bagian sumber daya manusia dari mulai langkah perencanaan hingga penerapan, dan terakhir adalah evaluasi. Tanggung jawab dan tugas manajer sumber daya manusia sangat banyak dan cakupnya sangat luas. Berikut ini beberapa uraian tugas dan tanggung jawab manajer sumber daya manusia antara lain. 1. Tetap mempertahankan struktur kerja jika dirasa struktur kerja tersebut telah maksimal membawa manfaat bagi perusahaan dan juga bagi karyawan. 2. Rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan dan melakukan identifikasi bagian-bagian yang ada dalam perusahaan yang memerlukan peningkatan. 3. Mempertahankan struktur karyawan dengan cara melakukan proses pengangkatan karyawan, melakukan wawancara, dan juga melakukan pergantian tanggung jawab karyawan. 4. Memberikan pelatihan pada karyawan yang baru saja diangkat. 5. Inilah tugas yang sedikit lebih berat, yakni melakukan analisis terhadap semua kebijakan, prosedur, dan juga aturan yang berlaku di perusahaan. Jika ada yang tidak sesuai, maka tugas manajer sumber daya manusia adalah menyampaikan kepada pihak eksekutif perusahaan. 6. Mengatur pembayaran upah karyawan dengan melakukan penilaian dan evaluasi pada kinerja karyawan. Jika dirasakan ada kebijakan yang tidak sesuai dan dirasa perlu untuk dilakukan perusahaan, maka manajer sumber daya manusia harus segera melaporkan hal tersebut kepada pihak perusahaan sehingga bisa segera diterapkan dalam sistem pembayaran berikutnya. 7. Membuat sebuah dokumentasi yang disusun secara sistematis mengenai segala hal yang berkaitan dengan bagian sumber daya manusia, baik di masa lalu hingga masa sekarang, sehingga bisa dijadikan acuan untuk kebijakan yang diterapkan sumber daya manusia berikutnya. Itulah materi dari kami. Sekian dan terima kasih.